buat kawan-kawan yang sedang merasakan bahwa hidup ini tidak adil, ya. Seolah bahwa takaran hidup ini sudah ditetapkan, bahwa sekeras apapun kamu berjuang, seolah hidup tidak berpihak kepada kamu. Jika situasi itu yang sedang kamu hadapi dalam fase hidup, maka saya akan menemani kamu dengan sebuah cerita tentang seorang satria yang luar biasa, yang bernama Karna. Karna ini terlahir sebagai seorang pejuang, ya. Bahkan perjuangan dia itu dimulai sejak dari dia lahir. Ibunya adalah seorang anak raja, tetapi karena dia dilahirkan di luar pernikahan, maka dia dibuang. Nah, mengenai kisah kelahiran Karna ini bisa dibuat satu episode tersendiri. Atau kamu juga bisa membaca dalam buku kisah Mahabharata yang ditulis oleh Raja Gopalacari dari India. Saya suka sekali gaya penulisan Pak Raja Gopalacari ini karena pendekatan yang beliau ambil itu sangat kontekstual dengan kehidupan kita pada saat ini. Raja Gopalacari menampilkan semua tokoh manusia di dalam Mahabharata itu benar-benar sebagai manusia, tidak menonjolkan supranaturalisme atau kekuatan-kekuatan yang di luar penalaran manusia modern, ya. Dan itu sangat mempermudah kita di dalam mengambil saripati dari pesan moral yang ingin disampaikan oleh Raja Gopalacari melalui cerita Mahabharata tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan cerita Karna, ya. Jadi Karna ini bukanlah manusia sembarangan, ya. Bahkan secara biologis Karna ini seharusnya adalah anggota Pandawa yang pertama. Tetapi karena dia dilahirkan sebelum pernikahan resmi, maka dia dibuang dan tidak diakui sebagai anak dari Kunti. Setelah dilahirkan oleh Kunti, kemudian anak ini dibuang ke sungai, dan setelah terapung-apung sekian jauh, bayi di atas pelampung tadi akhirnya ditemukan oleh seorang kusir yang bernama Adirata. Nah, Pak Adirata ini kebetulan belum punya anak, jadi dia senang sekali melihat ada bayi terapung-apung, entah itu anak siapa, yang jelas dia pasti hilang atau dibuang begitu, ya. Kemudian dia pungut, dia bawa pulang, dia tunjukkan kepada istrinya, Bu, ini aku dapat anak, ini mungkin adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini. Istrinya juga barangkali saat itu juga panik, loh Pak, gimana kok kamu bawa anak orang pulang, ini gimana, nanti kalau dicari orang tuanya gimana? Nah, tapi singkat cerita, kemudian anak itu mereka adopsi, dan mereka memberi nama anak itu Karna. Karena didikan Pak Adirata dan Nyonya yang bagus, ya. Karena ini tumbuh sebagai seorang yang sangat berbakat. Dia suka belajar, dia sangat curious dengan hal-hal baru, kemudian dia juga punya cita-cita yang tinggi, ya. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah anak seorang kusir, yang dalam tatanan masyarakat waktu itu ada di kelas bawah. Nah, karena ini suka sekali memanah, ya, meskipun memanah itu bukan keterampilan yang lazim untuk golongan sosial dia, ya, tetapi dia mati-matian belajar, bahkan dia tahu bahwa di negeri itu guru memanah yang terbaik itu bernama Resi Durna. Nah, disinilah exposure tentang perjuangan Karna di Mahabharata itu dimulai. Karena ketika dia menemui Resi Durna, sang Resi ini ternyata juga tidak mau untuk menerima Karna ini sebagai muridnya. Dalam pikiran Durna, siapakah anak ini sehingga harus aku terima, ya? Saya bisa membayangkan di dalam konteks saat ini bahwa Durna itu adalah seorang guru yang terkemuka dan murid-murid dia itu hampir semuanya dari keluarga kerajaan, ya. Saya membayangkan bahwa sebagai seorang guru dia pasti juga punya kapasitas juga, ya. Sehingga dia harus menyeleksi atau membatasi baik jumlah maupun kualitas murid yang masuk. Nah, setelah dia menyelidiki asal-usul Karna dari mana dan juga barangkali mengukur support yang bisa diberikan orang tuanya, kemudian sang Resi ini memutuskan untuk menolak. Nah, karena pasti sakit hati pada saat itu, ya, sebagai seorang remaja yang sangat bergairah untuk menuntut ilmu dan mengembangkan diri, ya. Cita-cita itu dipatahkan oleh penolakan dari guru terbaik yang dia ketahui. Tetapi karena tidak menyerah, dia mencari guru yang lain, sang guru Parasurama. Nah, Parasurama ini juga seorang guru memanah yang sudah sangat dikenal, maka karena berhati-hati, ya, sekarang dia berstrategi dengan menyamar sebagai seorang Brahmana supaya dia diterima oleh sang guru Parasurama. Nah, dalam sesi istirahat di sebuah latihan, ya, guru Parasurama ini kelelahan karena yang begitu hormat dan sayang kepada gurunya itu menyediakan pahanya untuk bantal bagi sang guru. Nah, selama Parasurama tertidur itu karena berusaha untuk tidak bergerak supaya sang guru ini tidur nyenyak. Sampai seekor kalajengking yang cukup besar, ya, itu merambat ke pahanya. Karena tetap tidak bergerak, karena kalau dia bergerak mengusir kalajengking itu nanti sang guru akan terbangun. Jadi dia biarkan saja.
Dan sialnya kalajengking itu menyengat paha Karna sehingga pahanya bengkak dan berdarah. Tetapi karena tetap tidak bergerak sampai Parasurama bangun sendiri, melihat muka Karna yang sudah mulai membiru karena racun kalajengking. Kemudian Parasurama memeriksa tubuh Karna. Kamu kenapa nak kok seperti ini ya? Dan beliau mendapati, oh, kaki anak didiknya ini ada bekas sengatan kalajengking. Antara takjub dan haru ya, pikiran Parasurama berkembang. Kamu ini siapa? Kalau kamu Brahmana kayaknya nggak mungkin deh. Karena daya tahan fisik seperti kamu ini hanya dimiliki oleh golongan satria gitu. Nah, disitulah terbongkar identitasnya Karna, dan tak disangka itu membuat Parasurama sangat marah, bahkan sampai mengutuk Karna ya, karena dia merasa dibohongi oleh Karna yang mengaku sebagai seorang Brahmana supaya bisa menjadi muridnya. Nah, kutukan Parasurama itu kira-kira bunyinya begini. Kamu sudah punya kesaktian yang luar biasa yang tidak bisa ditaklukkan orang, tetapi justru kamu akan kehilangan kekuatan itu ketika kamu membutuhkannya. Nah, babak berikutnya setelah selesai pendidikan di guru Parasurama, karena ini kemudian pergi ke kota untuk mendapatkan hidup yang lebih baik ya. Ketika sampai di kota, karena melihat ada perlombaan memanah, nah, dia daftar ikut ya. Kok yang dilalah dia itu menang. Nah, polemik terjadi di sini karena perlombaan itu ternyata adalah untuk memperebutkan Drupadi yang waktu itu masih seorang gadis, anak dari raja, dan banyak sekali pangeran-pangeran yang pengen mempersunting begitu ya. Nah, raja itu memakai perlombaan memanah itu sebagai sarana seleksi. Nah, begitu yang menang Karna, anak kusir Adhirata tadi, panitia bingung. Lah, masa ini nanti yang jadi mantu raja gitu kan? Anak seorang kusir, nggak imbang lah. Gitu. Ya, pada akhirnya panitia menyampaikan kepada Karna bahwa, ya sorry bro, kamu belum bisa menang gitu kan. Nah, ini patah yang kedua dari Karna ya, setelah pernah ditolak oleh Durna, kemudian sekarang dijegal oleh panitia sehingga dia tidak jadi mengalahkan muridnya Durna ya. Nah, dalam sekuensi itulah muncul sosok Suyudana. Suyudana juga sebenarnya peserta juga tapi tidak menang. Tapi dia melihat bahwa ada ketidakadilan dari panitia tadi sehingga dia merasa tertantang untuk menegakkan keadilan ya. Nah, panitia kan tadi kan menyampaikan bahwa yang boleh menang perlombaan ini hanya kaum bangsawan gitu. Nah, maka pada saat itu juga Suyudana atau yang dikenal sebagai Duryudana kalau di pewayangan kita ya, itu langsung mengangkat Karna ini menjadi raja. Oke, kalau syaratnya memang itu untuk menang lomba, baik aku angkat saat ini juga karena menjadi raja. Maka panitia tidak boleh dong membatalkan kemenangan dia gitu. Ya, tapi kemudian polemik terjadi ya. Singkat cerita, karena tidak boleh menang ya, sehingga Kunti yang menjadi hadiah lomba memanah tadi akhirnya dibawa pulang oleh Arjuna. Nah, kisah cinta Kunti dengan Arjuna itu nanti ada ceritanya sendiri ya. Kawan-kawan bisa langsung aja baca bukunya Raja Gopalacari, jika ingin tahu lebih dalam. Di situ diceritakan juga ya kenapa Kunti bilang bahwa Drupadi ini adalah istri bagi kalian berlima. Ya, seru ceritanya di situ. Oke, tapi kita balik kepada Karna. Jadi Karna tidak jadi dimenangkan dalam perlombaan memanah itu ya. Tapi kemudian dia memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Duryudana ya. Baik itu sebagai anggota Kurawa maupun sebagai sahabat dari Duryudana. Dan dia menjadi raja di bawah Duryudana ketika perang Baratayuda meletus karena kemudian berperang di pihak Kurawa untuk melawan Pandawa. Nah, sampai titik ini, Krishna yang saat itu merupakan raja dari salah satu negara sekutu Pandawa, sebenarnya sudah melakukan lobby kepada Karna. Karna, kamu itu harusnya tempurnya di pihak Pandawa, jangan ikut Kurawa gitu ya. Tetapi ketetapan hati Karna sudah sangat teguh bahwa dia harus bertempur di pihak Duryudana. Karena sadar betul bahwa dia bisa menjadi seperti sekarang ini karena Duryudana ya. Dan saya juga membayangkan kalau saat itu Krishna berhasil membujuk Karna pindah ke Pandawa, ini game changer nih. Perangnya nggak akan kayak gitu. Nah, ketika perang berlangsung, karena kekuatannya sama-sama besar dan imbang ya, perang menjadi sangat barbar, sehingga kedua belah pihak akhirnya menggunakan banyak cara yang keluar dari etika peperangan pada saat itu. Antara lain adalah kisah terbunuhnya karena muslihat ya. Dan singkat cerita, karena ini harus mati di tangan Arjuna yang sebenarnya adalah adiknya sendiri. Di akhir perang Baratayuda ya, akhirnya tidak ada yang menang, semuanya hancur lebur, ya, semuanya rugi besar, ya, semuanya menderita.
Tapi ada sebuah cukilan kecil yang sangat menyentuh ya. Malam sebelum pertempuran pertama Mahabharata berlangsung itu karena sebenarnya sempat menghadap kepada ibunya. Karena cerita bahwa dia adalah anaknya, kemudian dia juga menceritakan bahwa dia akan bertempur melawan Pandawa. Kunti pastinya berusaha mencegah ya, jangan sampai terjadi pertumpahan darah di antara anak-anaknya ini. Tapi karena sudah sangat teguh, dia menyampaikan kepada ibundanya bahwa harus terjadi begini dan dharma dia adalah untuk berperang di pihak Kurawa. Kunti juga menyatakan kekhawatirannya dan memohon kepada Karna agar jangan membunuh Arjuna ya. Tetapi Karna menjawab dengan sangat diplomatis ya. Ibu, aku atau dia yang mati, anak ibu kan tetap 5. Nah, saya membayangkan nih ketika semuanya sudah habis, Kunti kehilangan anaknya, kemudian dia mengingat kata-kata Karna itu. Aku atau Arjuna yang mati, anakmu tetap 5, Bu. Kisah hidup Karna ini adalah perjalanan yang sangat berat ya, dan saya tidak pernah bosan-bosan membaca cerita Karna dari berbagai sudut pandang karena selalu ada pelajaran baru yang saya ambil dari Karna. Bagaimana kisah perjalanan dari seorang yang bukan siapa-siapa itu bisa menjadi seorang besar seperti Karna. Dan saya juga paham kadang-kadang pemirsa yang tidak mau menggali lebih dalam itu akan terjebak untuk melihat personifikasi Karna secara sepotong-sepotong. Nah, saya suka Mahabharata ini karena dia selalu menyediakan sudut pandang yang berimbang ya. Bahwa baik dan buruk itu tidak selalu dikotomis. Bahwa kita harus bisa melihat gambaran yang lebih besar untuk bisa memahami duduk masalahnya. Padahal cerita tentang Karna sebenarnya adalah kisah tentang perjuangan dan tentang nilai-nilai hidup yang harus diperjuangkan oleh manusia. Nah, kembali ke pertanyaan saya di awal, apakah kamu masih merasa bahwa dunia ini tidak adil? Apakah dalam hidup ini kamu sudah berjuang tetapi selalu terbentur di sana-sini? Dan bahkan ketika kamu sudah memperjuangkan hidup dan menang, ternyata aturan tidak berpihak kepada kamu. Jika kamu masih merasa seperti itu, maka inilah saatnya kamu mempelajari buku Mahabharata, terutama pada sosok Karna. Oke, demikian video kali ini. Tetap semangat untuk selalu belajar.